USBN juga parah Jakarta. Jakarta tuh USBN bocor semua soalnya se-Jakarta. Iya. Terus kalau UN ya gue beli kunci patungan. Tapi gak tembus anjing, kesel banget. Mas sekarang pengen cepet-cepet kuliah. Jangan. Bener. Salah Gue besar. dulu juga termasuk kayak gitu. Ini sama gue pernah juga ada senior gue pas gue kelas 10 ada yang gali tembok. Goblok. Ke bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang gue lagi mau bikin sesi podcast sama bintang tamu gue, namanya Dika. Dik. Salamannya nggak boleh salaman gini dong. Oke. Halo guys. Ini boleh kenalin lu siapa sih, dari SMA mana dulu? Gue Dika. Sekarang kuliah di kampus berjaket kuning. Jaket kuning kayak gini nih. Betul. Oke. Gue dulu seorang siswa SMA di Jakarta lah. SMA di Jakarta. Top 3 nggak tuh? Top 3 nggak tuh? Bisa dibilang top 3. Top 3. Top 3. Gue nanya dong, lu masuk SMA itu lah jalur apa? Gue ya dulu kan di Jakarta nih udah nggak ada nih yang aneh-aneh. Berarti nem doang. Betul. Nggak jalur belakang, orang tua nggak. Gue paling anti jalur-jalur kayak gitu. Wah, bacot. Oke Dik, berarti name lu termasuk tinggi. Kobeto berapa? Gue 38,8. Anjir, beneran. Beneran lah. Dapat gini jawaban nggak pas SMP? Oh enggak lah. Lu bimbel dulu. Gue bimbel gajah gue. Gak tahu, tapi gue merasa mukjizat aja gitu. Pas kan sering kan, pas kita habis UN ngebahas-bahas soal sama teman, nomor 20 apa, nomor 21 apa. Nah, nomor 20 tuh katanya paling susah. Ada nih satu pelajaran. Tapi nomor 20 gue bukan itu. Beda paket gitu. Gue dapetnya yang gampang, yang kayak ya udah jawab aja. Standar. Hoki dong lu berarti dapet Ya, yang gede. Ada hokinya juga, tapi kan tidak lepas dari usaha juga. Gue belajar juga. Tapi pas lu name-nya 38,8 ya? Itu lu peringkat berapa di SMA? Anjir, peringkat berapa? Berapa gue ya? Kayak 5 deh. Peringkat 5. Itu kan SMP gue. Ya 5 gue di SMP. Di SMP 5. Pas Di masuk SMP SMA lu itu lu jadi berapa? Peringkat berapa? 5 besar juga kayaknya. 5 besar Gue lupa juga. 4 atau 5 gitu. Anjir. Jadi gue tinggal, orang-orang kan panik ya, anjir nama gue kitendang. Gue gak mungkin kitendang. Gue gak nyangka banget temen gue pintar ternyata. Gak mungkin gue kitendang. Gak ada ceritanya. Terus masuk kampus jaket kuning lagi ya? Ya iyalah, gila gue. Jadi gue Brilian otak iya. gue. Woi. Ya gue sedikit bangga lah. Lu sekelas berapa orang? Gue 36 dulu di Jakarta 36, mostly 36. 36. 36. Boleh. Berapa? Gue over 40 gue. Hah? Gue gak bisa, Jakarta gak bisa kayaknya deh. Jakarta nggak boleh. Jakarta tuh cuma 36. Yang masuk jalur ini ada nggak? Di SMA, beberapa SMA ada. Sama lu? Kayaknya kalau normal nggak ada. Cuman kalau pindahan pakai itu. Soalnya kan pindahan kan nggak jelas banget dong sistemnya. Lu dari mana-mana pindah ke sini. Senior gue dulu ada yang pindahan karena ada tawuran. Masa nggak bayar sih? Oke Dik, sekarang gue mau ngomongin hal yang beda nih. Oke, boleh. Cewek. Cewek sekolah lu SMA cakep-cakep nggak? Kalau gue pribadi nih ya, kan selera tuh beda-beda ya. Cuman kalau untuk selera gue nih, seangkatan gue tuh agak lebih kurang daripada senior sama junior. Satu di atas, satu di bawah tuh lebih cakep. Sik. Tapi mantan lu berapa? Iya, gue cuma satu cuy. Satu Setia doang? gue, setia. Siapa? Jangan sebut dong. Satu. Berapa lama jadian? Gue pacaran 3 tahun. 3 tahun Nah. dari awal masuk sampai lulus. Enggak, dari kelas 2. Kelas 2 awal sampai kuliah. Terus tutup aja kuliah. Kalau senioritas di sekolah lu itu lumayan tinggi apa enggak? Kalau sekolah gue sih, kalau di Jaksel nih ya, gue di Jaksel secara ini terus terang pertama masuk SMA Jaksel, gue kaget. Culture shock ibaratnya. Gue SMP di Jakarta Timur. Terus gue dibawa ke Jakarta Selatan, Jaksel yang ibaratnya kiblatnya Jakarta gitu loh. Anak-anak gaul Jakarta semua di situ ngumpul di Jaksel. Ya udah, gue pertama kaget dong, kayak gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu ada Corona. budaya ini, nggak tahu ada budaya itu. Terus ya udah gue masuk biasa. Mulai by the time gue di sana, baru tuh gue tahu ternyata kalau di Jaksel kayak gini, kayak gitu. Masih mending berarti ya? Jadi masih mending, cuman tetap pasti ada kalau di sekolah gue. Ngerti. Yang kayak basic lah, mungkin dikolekin dikit-dikit. Tapi dikolekinnya sekarang udah pinter sih. Kalau di senior gue kayak suruh jual stiker. Nah, jual stiker. Ketrek kan, kalau itu ketrek. Iya, Kalau gue di Cirebon tuh ketrek bahasa tuh. gue kolekan sih bilangnya. Kolekan. Kolekan. Main futsal harus ngalah.
Oh iya, kenapa tuh main futsal? Nah, yang itu gue pernah nih pengalaman gue lomba futsal nih, kelas meeting kan ada kan masih sekolah lu kelas meeting kan. Nah gue kelas meeting nih, gue kelas 1 lawan posisi gue kelas 1 lawan kelas 3. Kelas 1 gue tuh jago. Anak-anaknya kan main futsal berlima ya. Lima-lima tuh bisa main. Lawannya kelas 3. Ya udah main aja dong biasa. Gue kira kan sportivitas aja kayak ya udah namanya futsal, namanya olahraga, main. Cuman begitu gue menang, nggak bisa ternyata, nggak kayak gitu. Pas gue udah menang nih, udah mulai akhir-akhir habis waktu, mulai mainnya kasar, sikut-sikut, lengkat-lengkat sana sini. Sikutnya sengaja gue disikut di sini, temen gue disikut juga. Bahkan habis main, kayak temen gue ada yang mungkin di pertandingan lain, temen gue ada dibawa ke kamar mandi, katanya dijajanin di kamar mandi. Dijajanin? Maksudnya apa tuh jajanin? Dijajanin. Oh ini? Ya dijajanin. Gue juga pernah sih pas gue di Cirebon. Jadi ada senior gue tiba-tiba datang ke kelas, kayak nyari-nyari gue gitu, pengen palakin duit. Gue lupa karena ada masalah gitu atau gimana ya. Dia datang ke kelas gitu, pas dia lagi datang OTW, gue tuh sempet keluar gue keluar, pas dia masuk kelas nggak nyari gue, nggak ada dong. Akhirnya teman-teman gue pada mana sana ngumpet gitu, gue inget banget. Ya udah akhirnya dia si kakak senior ini keluar, gue masuk kelas lagi. Tapi gue tuh deg-degan banget tuh, kenapa gue yang kena gitu. Kalian mau apa ini emang? Gue lupa banget sih, gue ada masalah kalau nggak salah senior, lupa gue masalahnya apa. Ya udah, tapi artinya akhirnya pas dia senior keluar udah nggak pernah ada masalah lagi, dia nggak nyari gue lagi. Tapi itu deg-degan banget sih gue, parah. Gue sih anak baik-baik sebenarnya di SMA gue. Gue juga lah, gue juga pinter anjing. Gue ngeliat name gue tadi ya. Tapi kesibukan lu selain futsal di SMA apa lagi? Gue futsal, pokoknya yang paling sibuk tuh gue futsal. Gue bisa tanding terus, sebulan sekali tanding, seminggu latihan 3 kali. Pokoknya gue tuh dulu futsal banget lah anaknya. Futsal banget. Dulu gue gak gendut kayak gini cuy, gue sispek dulu. Sispek. Terus gue ngeband juga, ngeband keliling gitu, nyanyi di SMP pensi. Ya dibayar gocap lah, seorang sekali manggung, lumayan buat anak SMA ya, hura-hura. Terus gue ikut OSIS, MPK, gue dulu MPK. Tapi gue MPK gara-gara ngejar cewek doang, bukan gara-gara gue pengen itu. Iya. Gue gara-gara ngejar cewek doang itu, bukan karena emang gue pengen berorganisasi. Jangan ikutin ya teman-teman. Gue ngejar cewek doang. Lu dapet tuh ceweknya? Iya, tapi kan ujungnya tutup juga ya. Udahlah. Lucu-lucuan aja. Everything happens for a reason. Iya. Cawar di kelas dah, lu paling parah diapain sama guru? SMA lu Jakarta ini? Gue pernah push up di depan kelas. Gue pernah, pokoknya gue push up tuh sering pas kelas 2. Gue pernah dikeluarin juga. Banyak lah, gue nyolong soal, gue kontek. Tuh, yang nyolong soal, coba diceritain dong kayak gimana? Pokoknya gue di awal gue ceritain semuanya ya. Gue push up. Gue biasalah ngobrol di kelas, bandel, ngeyel, disuruh push up. Yang kedua gue dikeluarin dari kelas. Gue dikeluarin di kelas karena ngatain guru. Berempat sama temen gue dikeluarin. Gak boleh ikut pelajaran dia 2 minggu. Lu lagi ngapain ngatain guru? Ya namanya anak muda kan iseng aja gitu, lagi gak ada jam kosong. Gue ngatain guru di luar. Guru ini mau masuk kelas gue, kedengeran lah. Terus gak boleh masuk. Ngatainnya apa tuh kalau begitu? Masih inget nih? Lupa banget sih, cuman gak anjing babi sih, cuman kayak ngata-ngatain tai bangsa tapi. Enggak lah, gila lu. Ngata-ngatain biasa aja sebenarnya, cuman dia aja lebay. Ya tapi ya sebenarnya nggak bagus juga sih ngatain guru ya, jangan ikutin teman-teman. Di sini yang ikutin yang pinter ya gue aja. Udah gue ngatain nggak boleh masuk kelas dia 2 minggu. Terus pas 2 minggu itu gue nanya, Bu, gimana caranya biar saya bisa masuk lagi sama teman-teman saya bertiga lagi ini? Minta tanda tangan surat orang tua. Ya udah, gue nggak minta, gue tanda tangan sendiri. Tanda tangan bohongan aja. Oh, bukan lu tanda tangan akhirnya? Gue tanda tangan sendiri. Oh anjir, berarti lu nipu guru? Iya, kan disuruh minta orang tua. Gue gak mau. Gue gak mau orang tua gue tahu gue cacat gitu loh. Dosa ya gue. Pokoknya gue gak mau orang tua gue tahu gue cacat. Caur, gak mau. Biar aja dia yang bangga aja, nem gue bagus, baru gue kasih tahu nilai gue bagus. Baru gue kasih tahu. Coba jangan lah, tanggung jawab sendiri kalau gue orangnya gitu. Terus gue yang nyolong soal ya udah, gue lagi ujian. Di sekolah gue tuh dulu bisa dibilang lumayan lah. Jadi misalkan lu ujian, misalkan kelas sebelah ujian ini, dia bagi soal ke kelas gue ujian ini duluan, gue fotoin atau gue betak soal, terus gue bagi juga, tuker-tukeran gitulah, jadi semuanya dapat nilai bagus gitu loh. Nah apesnya waktu itu soalnya dihitungin pas gue betak 36, cuma ada 35. Oh. Mungkin dia udah curiga kan karena gue orang yang nggak jelas, karena keluar pas kelas tuh guru,
curiganya ke gue apa gimana. Emang gue yang nyimpen sih sebenarnya, cuman gue awalnya nggak ngaku. Nah terus triknya pas dia keluar, gue lari tuh ke depan ruang guru, gue taruh soalnya di depan ruang guru, seakan-akan jatuh di situ. Ngerti. Bukan gue yang ngambil. Otak lu cerdik ya. Ya begitulah, cuman ya jangan ditiru ya teman-teman ya. Gila, terus soalnya tuh sebarin ke kelas-kelas lain. Untung gue sempet foto juga kan. Sebar. Wah, merdeka semua. Anjir. Gokil. Kalau gue paling parah di SMA ngapain ya? Paling nipu guru juga sih pernah gue sekali. Pas lagi tugas lukisan gitu, kayak gini nih. Kan kayak ginian, gue ngambil punya teman gue. Terus namanya gue ganti, gue gak ngerjain. Pas gue bawa ke ruang guru, gurunya ngeliat, karena gue pakai perban gitu kan, biar namanya gue gak nempel punya teman gue. Pas guru, kok pakai perban Mario? Pas dibuka, set, anjir ada nama temen gue. Si Tovan Kamal. Wah, pas dibuka langsung gue dihabisin di ruang guru. Kenapa lu gak tempelinnya di namanya? Iya, nggak. Dia ngeliat ada plester itu, terus dibuka sama gurunya. Oh, itu nama temen. Mikir dong, kenapa nih lukisannya kenapa di plester? Kenapa nggak langsung ditulis aja? Oh. Gitu, gue salahnya. Kurang skillnya. Kurang skillnya. Yang penting masuk UI cuy. Yang penting masuk jaket kuning. Iya, yang penting masuk jaket kuning. Santai. Gak ada apa-apa. Guru diem kalau lu berprestasi, walaupun lu kaur, walaupun lu bandel, terserah. Yang penting lu berprestasi. Setuju gue. Diem guru lu, sumpah. Kalau punya prinsip, yang penting putih sama hitam tuh seimbang, balance cuy. Yin dan yang. Yin dan yang, itu dia. Santai aja, nakal boleh, pinter juga jalan lah otak. Betul, itu harus kayak gitu ya. Tapi kalau bisa jangan nakal. Nah, kalau telat berarti lu masuk nggak bawa tas. Gue nggak bawa tas, tapi mostly kalau gue telat, gue masuknya jam 10. Gue nunggu dulu kayak kemana. Bawa tas nggak? Nggak. Kalau nggak, gue tuh ke sekolah tasnya nggak gede, nggak ransel. Cuma segini doang. Bukunya? Tas lempang. Bukunya? Gitu. Bukunya kalau misalkan gede nggak muat, gue nggak bawa. Tapi kalau muat, gue bawa. Lah, buku catatan, tepak pensil? Catatan bisa masuk. Pulpen aja paling satu ya? Pulpen satu atau minjem. Minjem sih seringnya. Kalau gacol? Ya, gacol sering. Pokoknya gue jarang bawa buku yang banyak itu sih. Santai aja. Ngerti. Biar enak juga ngumpetinnya kalau mau kabur apa telat kan. Beda sama gue, Dik. Kalau telat lu nggak bawa tas kan? Iya. Nah kalau pagi kan gue naik motor kalau sekolah SMA. Gue telat nih, katakanlah masuk 6:30 kan. Gue 6:30 baru berangkat. Kalau gue triknya, ya iyalah gue kesiangan. Triknya gue adalah, gue tuh ke belakang sekolah, pakai belakang sekolah. Terus gue manggil temen gue nih, Topan. Pan, gue di belakang nih. Oke, si Topan ini ke belakang, ke pagar itu juga. Terus tas gue lempar dari pagar. Nyampe apa? Nyampe, tasnya gue lempar. Pas udah nyampe gini, twing, Topan nangkep. Pas udah nangkep, yaudah Topan bawa tas gue ke kelas. Terus gue parkir motor di warung. Gue masuk ke sekolah, jadi nggak bawa tas kan. Kesannya kayak, wah ini ada viral nih harusnya nih. Waduh, jangan dong. Viral nih harusnya nih. Cita-citanya sharing di sini. Pas udah gue masuk ke sekolah, ya udah orang mikirnya kan satpam, guru, kayak gue abis nitip, misal orang tua gue nitip dompet, ngasih makanan atau apa kan. Ya udah gue pede aja masuk, lewat tengah ruang guru, biasa jalan. Tapi masih bisa nggak habis sekarang? Sekarang menurut gue masih bisa. Nah, buat anak-anak SMA 1 Cirebon nih, kalau yang telat bisa dicoba contohin. Pas di SMA gue pernah juga ada senior gue, pas gue kelas 10, ada yang gali tembok. Goblok. Ke bawah? Enggak. Oh, ke sini bolongin. masa ke bawah kayak Tom and Jerry, bukan dibolongin. Jadi kayak ada lubang gitu kecil, kemudian dibuka-buka, batanya ditarik-tarikin lah, ya udah keluar. Sampai suatu ketika ada guru lewat ngeliat, terus pada kabur semua kan keluar. Ada satu orang nih nyangkut gendut dia. Dia gendut, gak bisa lompat. Ketangkep lah dia satu ini, ditinggal sama teman-temannya, diinterogasi, oh udah akhirnya ada yang dikeluarin orangnya. Ada dikeluarin? Kalau nggak salah dikeluarin, gue cukup lupa. Pas lagi ujian gitu lu sering contek-contekan nggak? Nah, USBN, UN tuh kayak gitu-gitu. gue jujur iya. Iya. Gimana caranya? Kalau gue tuh orangnya baik nih, ibaratnya anjir gue baik banget deh rasanya. Kalau gue lagi bisa nih, gue lagi belajar, terus kebetulan yang gue belajarin keluar semua. Gue bisa dong 40 nomor, biasanya kan pilihan ganda. Gue tulis kertas 1 sampai 40, gue lempar pasti ke teman-teman gue. Passing sana sini. Jadi semuanya dapet. Semester 5 gue itu angkatan pertama yang CBT by komputer. Jadi ya udah. Terus masih ada banyak celahnya.
gue bisa login account temen gue. Tapi enggak, gue misalkan lu nih, gue login account lu, gue bisa ngeliat semua jawaban lu. Hah? Jadi gue login punya lu, gue catat semua jawaban lu. 1A, 2B, 3C, sampai 40. Lah kan passwordnya beda. Passwordnya sama. Seangkatan gue itu passwordnya disamain. Lah caur banget. Cuman ID-nya yang beda. ID-nya itu nomor induk siswa. Jadi gue tinggal nyari aja ke TU, ada absen kelas, gue ambilin aja semuanya. Gue cari tuh yang pinter-pinter, ID-nya berapa aja. Passwordnya kan sama. Gue dapet ID-nya, gue dapet passwordnya, gue buka. Sans banget itu contekan-contekan menurut gue terparah. Cuman ya itu celah gitu loh. Sistem yang salah, bukan siapa-siapa yang salah. Iya. Nah, gue sebagai siswa juga salah sih, harusnya kan jujur ya. Cuman ya gimana kepepet mau undangan gitu loh. USBN juga parah Jakarta. Jakarta tuh USBN bocor semua soalnya se-Jakarta. Anjir. Jadi ya udah tahu besok soalnya apa tuh udah tahu. Bener-bener pasti sama. Gue bahkan di les bukan belajar. Gue ngerjain itu sama guru les, pembimbing les. Gue hafalin jawabannya malamnya. Besoknya udah pasti sama. Tapi guru tahu nggak kalau soalnya bocor? Guru feeling gue sih tahu. Kayak pura-pura nggak tahu. Cuman ya mau ngapain lagi? Orang udah timelinenya udah sampai, kan nggak mungkin juga dong ganti soal tiba-tiba. Ya kalau di SMA gue sih nggak. Mungkin beberapa SMA ada yang ganti soal atau gimana, gue nggak tahu. Cuman di SMA gue ya udah pasrah aja. Soalnya gue dapet kiriman jawaban juga di, kan kita seangkatan kan. Pas di USBN, gue yang bocor. iya gue dapet kiriman jawaban, tapi dari anak-anak Jakarta. Kan ada kode lokasinya kan. Nah. Jakarta Selatan, SMA berapa, Jakarta Timur. Itu yang dipakai sama teman-teman gue. Nah, tembus nggak? Nah, cuma jawabannya beda, tapi beberapa sama. Ini gini sih, secara konsep soalnya sama. Paling kayak angka-angkanya diubah, gambar yang ditunjuk beda. Tapi itu ya lumayan banget sih ngebantu. Dari Jakarta, kiriman Jakarta tuh mantep-mantep loh. Ya, Cirebon tolong berterima kasih ya ke Jakarta ya. Terus kalau UN ya gue beli kunci patungan. Tapi gak tembus anjing, kesel banget. Lu bayar, tuh ada motor. Lu bayar berapa emang patungan? Patungan ya anjing gak tembus kan. Gue bayar patungan tuh gue 200.000 seorang. Seorang 200.000. Ya. Berapa orang yang ikutan? Tapi di sekolah gue tuh dikit, gak terlalu banyak. Karena kan ya top 3 lah ya. Kan gak semua orang mau kan. Tapi gue pengen beli kunci. Gue belilah itu Tuh, patungan. nyokap lu tau gak? Enggak lah, gila kan gue udah bilang, caur-caur tidak usah publikasi. Patungan 2 sekolah. Gue gabung sama satu sekolah lagi di Jaksel. Yang ngurus ada tuh temen orang yang jagoannya lah, jagoan sekolah gue yang ngurus. Jagoan-jagoannya. Ketua angkatan gue yang ngurus. Ya udah, patungan nggak tembus dua-duanya, ya udah. Kelar. Ikhlasin. Ingat sekali lagi buat teman-teman semua yang nonton, jangan ditiru. Oke. Karena nggak tembus sih kalau menurut gue ya. Kalau tembus ya Ya apa? Pikir ulang. menggoda. Oke Dik, terakhir nih. Nggak terakhir juga sih, pokoknya udah mau kelar lah. Ya, boleh. Tanya aja santai, gue buat Hal paling berkesan di SMA menurut lo? semuanya sih cuy. Gue gak bisa milih salah satu sih kalau hal berkesan di SMA. Karena gimana ya, SMA itu menurut gue paling mantep gitu, masa-masa paling indah lah. Kan ada tuh lagunya, masa-masa paling indah. Nyanyi dikit. Nggak bro, biar tahu. Kan vokalis band bener. Masa nggak berani nyanyi? Masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Oke. Setuju sih gue. Mulai beranjak dari bocah ke dewasa tuh di SMA. Lu kenal percintaan, pergaulan yang lumayan nakal. Itu mesti nikmatin banget sih. Lu di SMA tuh ibaratnya apa ya? Lu udah lumayan dewasa untuk diajak berpikir, tapi lu masih muda buat dibilang udah gede gitu loh. Jadi lu masih hidup tersantai, tersans tuh pas SMA menurut gua. Tapi anak-anak SMA sekarang, pengen cepet-cepet kuliah. Jangan. Bener. Salah Gua besar. Gue dulu juga termasuk kayak gitu. Karena gue mumet kan anjing, setiap hari gue berangkat 5:30. Capek lah, gue pulang bisa malam, bisa sore. Anjing capek dong. Cuman gue dulu sempet kayak gitu, gue sempet bilang kayak gitu, anjing kapan selesai nih SMA. Cuman ya setelah selesai gue nyesel cuy. Maksudnya gue pengen ulang lagi, makanya lu nikmatin aja lah, santuy aja SMA. Sampai buru-buru ya. Betul. Justru ntar pas di kuliah malah banyak tanggung jawab, lu udah ngurusin diri lu sendiri. Bener. Mungkin lu mikirnya bangun siang, baju kuliah bebas, padahal di balik itu banyak banget yang mesti kita lakuin kan. Setuju. Kayak udah mesti nyusun masa depan cuy. Setuju banget gua. Parah. BTW kan lu
jalur masuk ke ini nih, kampus ini nih. Jalur apa? Undangan anjing. Yoi. Lu pinter lah pokoknya. Rencana lu ke depannya setelah ini apa? Tapi gue gak pinter deh, gue mau cerita dikit lagi nih. Oh boleh. Silakan. Nah, kan kalau belajar tuh gue nggak bisa kan, maksudnya bukan nggak bisa ya, gue agak males lah, gue nggak bukan yang setiap saat belajar. Ya udah gue lebih milih cara cerdik. Ya udah gue carmuk tuh ke guru itu, guru kimia gue kelas 12. Halo Bu. Namanya Bu Besti. Bu Besti ya, Bu Besti. Gue dulu carmuk mulu sama dia nih. Carmuknya gimana nih? Nah, gue lu kan sering kan, siapa yang bisa maju gitu kan? Ditanyain. Gue selalu tunjuk tangan. Mau bisa mau nggak bisa, gue selalu tunjuk tangan. Dan yang terakhir nih menurut gue powerful di sini, gue sering bawain tasnya dia, saking carmuknya. Setiap dia bisa saya ngajar, gue bawain tas dia ke ruang guru, gue bawain tas dia ke kelas lain. Gitu. Carmuk aja lah kalau lu susah lah sama guru. Anjir gila juga lu cerdik ya. Itu caranya cerdik cuy. Cerdik lebih mantap daripada orang cerdas menurut gue. Ya benar-benar. Tapi gue mulai dah. Kan lu ngangkatin tas tuh tiap hari ke ruang guru ke kelas lain. Teman-teman lu lihat lu gimana? Ya, gak mikir kayak ini Dika anjir tuh carmuk mulu, kesel sama lu tuh reaksinya gimana? Ya gue yakin pasti ada yang berpikir kayak gitu. Cuman gue whatever people say aja udah. Gak pedulin aja udah. Karena gue punya target lah yang harus gue capai dengan cara apapun gitu loh. Tutup kuping aja orang mau ngomong apa. Tutup kuping aja, bener. Udah lah. Orang-orang yang bikin kita stres. Bener. Itu berlaku di segala hal. Lu kalau lu suka suatu hal, lu punya impian, orang-orang nggak suka, diem aja udah. Buktiin. Begitu gua keterima undangan, paling juga diem mereka. Betul. Gitu aja ya, teman-teman ya. Iya. Oke, Di positif tuh. Closing nih terakhir deh Dik, mungkin lu mau ngasih kesan-pesan ke teman-teman yang nonton yang dia masih SMA, kira-kira apa nih pesan lo? Apa ya? Kalau menurut gue nih kesan-pesan gue ke teman-teman penonton podcast Kenichi Mario yang sangat budiman dan gue tau lah semua orang-orang hebat, calon orang-orang hebat, masa depan bangsa di tangan kalian sama kayak gue nih, di tangan gue nih masa depan bangsa. Ya lo nikmatin aja dulu masa SMA lo. Lu boleh belajar, cuman ya jangan lupa main, jangan lupa seru-seruan. Kayak ya pokoknya jangan lupa main, jangan lupa seru-seruan. Nikmatin, jangan ngeluh. Ada saatnya lu lulus, cuman ya selama lu masih di situ, ya udah lu selesain tanggung jawab lu, belajar yang benar. Cuman lu juga harus main, bangun teman sebanyak-banyaknya, bikin relasi ke sekolah lain. Sama teman sekolah lu juga sebanyak-banyaknya. Karena menurut gue setelah gue menjalani hidup lebih jauh lagi, relasi itu segalanya cuy. Jadi kayak ya udah lu jangan lupa pas SMA tuh bikin relasi. Karena kalau udah semakin gede, semakin susah lu bikin relasi. Jangan nikmatin aja lah, enjoy. Oke. Setuju sih gue. Oke Dik, thank you udah datang ke hari gini, udah kita ngobrol-ngobrol. Santai banget aja. Ntar kalau main lagi sini nggak apa ya? Ya kan gue yang main kesini. Ya, gue yang main ceritanya. Oke, bener-bener. BTW jangan lupa dilihat channel YouTube Dika juga, apa Dik namanya? Gue ada di nama gue sendiri sih, Rafif Adikara, ngomongin tentang percintaan gitu. Sabi. Oke, tepuk tangan buat Dika, thank you banget Dik. Sampai jumpa di Corona. video-video selanjutnya. Oke. Dadah. Oke, jadi kemana-mana lanjut. Udah kelar. Udah. Ayo cepet banget, cuma 2 menit doang. Sumpah. Cek dulu. Target gue 5 menit. Cek dulu, Bon.